Bagaimana perasaan kita ikhwah dan akhwat sekalian pada saat kita sedang punya masalah, kemudian kita sampaikan kepada seseorang, orang itu sangat bijaksana, dewasa, jawabannya enak, orangnya amanah. Lalu pada saat dia kasih kita jawaban, kita merasa dapat solusi. Kira-kira bagaimana perasaan antum? Senang dengan orang itu. Baik, setiap punya masalah kembali gak ke orang yang sama? Kembali. Nah, orang mukmin tahu bahwasanya sebaik-baik tempat untuk curhat itu bukan manusia, Allah Azza wa Jalla. Para ulama salaf kita itu selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja. Pernah saya sebutkan riwayat Bukhari menjelaskan bahwasanya para sahabat itu kalau sendal mereka putus, mereka mengangkat tangan ke langit mengatakan, "Ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah." Pada saat mereka lapar, "Ya Allah, lapar, berikanlah makan." Memang Allah nggak lemparin sendal dari langit, Allah nggak bakal lemparin makanan dari langit, tapi jawaban doa datang dalam bentuk sinyal. Antum bilang, "Ya Allah, sembuhin saya." Allah nggak lemparin obat dari langit, tapi Allah nanti akan memberikan jalan keluar. Antum bisa konsultasi sama dokter, cocok konsultasinya, resepnya cocok, sembuh. Allah jadikan dokter dan obat itu perantara atau penyebab antum jadi sembuh, gitu kan? Ada orang yang antum ngobrol, tiba-tiba diberikan solusi, jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita dengan sendirinya bisa menghilangkan rasa lapar kita karena diajak makan oleh dia. Dan begitu banyak jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma memang yang harus diketahui ada beberapa syarat doa. Yang pertama ikhlas. Ya, ini wajib ikhlas dalam semua ibadah. Kalau orang tidak ikhlas hanya karena mau dipuji oleh orang, hanya karena rutinitas, sebuah kebetulan, gitu kan? Saja teman-temannya berdoa dia juga ikut berdoa, maka beda dengan orang yang mengkhususkan doa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia harus berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak meminta sesuatu yang haram. Sebagaimana sabda Nabi SAW, doa yang diikuti dengan sesuatu atau permintaan yang haram tidak akan dijawab oleh Allah. Yang ketiga, berdoa dengan Allah sementara dia yakin. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, berdoalah kalian dengan Tuhan kalian muqinuna bil ijabah. Harus yakin Allah akan berikan ijabah. Ya, karena Allah tidak akan menerima doa, innallaha la yaqbalu doa min qalbin ghafil. Allah tidak akan terima doa dari hati yang lalai. Jadi harus diikuti dengan keyakinan. Yang keempat, menjauhi sumber-sumber haram, baik itu makanan, minuman, pakaian. Sebagaimana hadis yang sudah masyhur, Nabi SAW bersabda, seseorang rambutnya kotor, bajunya kotor, berantakan, gak punya alas kaki, berdoa, "Ya Allah, kasih." Bagaimana Allah kasih makanan, minuman, pakaiannya haram, gitu kan? Kemudian yang kelima, tidak istijal dalam ijabah, tidak buru-buru. Kata Nabi SAW, "Yustajabu li ahadikum malam ya'jal." Pasti Allah kasih jawaban doa seseorang antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Kata para sahabat, "Wa kaifa ya'jal ya Rasulullah?" Bagaimana cirinya orang yang tergesa-gesa? Kata Nabi SAW, "Yaqulu da'autu wa lam yustajabu li fatarakat doa." Dia bilang, saya sudah berdoa tapi Allah belum kasih, lalu dia tinggalkan doa. Sementara doa itu punya batas sesuai dengan kadar bobot doanya. Misal, antum hanya sekedar lagi jalan, keluar dari rumah menuju ke satu tempat, antum mengatakan, "Ya Allah, mudahkanlah." Doa yang ringan, memang kebetulan antum lagi jalan ke situ, Allah mudahkan, selesai, dijabah langsung pada saat itu kan. Ada doa yang bobotnya lebih berat. Istrinya misalnya, dia baru nikah, dia belum tahu dia mandul atau istrinya mandul, lalu dia berdoa, "Ya Allah, berikan saya anak." Mungkin dalam kondisi istrinya mandul atau dia mandul, Allah Subhanahu wa taala meletakkan orang ini kalau mau dikasih anak berdoa setahun misalnya, sebulan misalnya. Ada orang baru 2 minggu berdoa berhenti, maka dia dapat pahala tapi nggak dapat targetnya. Padahal kalau dia sabar, dia doakan, tidak ada masalah. Nanti akan kita lebih banyak bahas itu di aulia. Di sini ada nanti bahasan khusus untuk wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Akan banyak contoh-contoh di mana para orang-orang soleh dulu berdoa kepada Allah SWT dan dijawab oleh Allah, gitu kan? Tadi Nabi Zakaria berdoa 70 tahun baru Allah kasih. Bobot doanya memang berat. Beliau minta agar istrinya mandul punya anak, dan itu secara fitrah manusia sudah Allah ciptakan, nggak bisa. Tapi Allah SWT juga tetap berikan asal dia sabarin. Dia tunggu sampai tanggal atau saat dia akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa saya pribadi ya dalam ceramah, sebenarnya orang berdoa itu seperti volume tape recorder biasa kalau kita, atau tape yang besar, tape deck yang biasa kita lagi mau besarin tuh kayak ada lampunya dari kecil sampai ke besar. Nah, kalau kita sabarin terus sampai dia batas maksimal akan besar sekali itu gongnya, gitu kan? Akan besar sekali suaranya seperti itu. Ya, saya pernah ceritakan ada anak muda di Yaman, ya, yang menikah sementara dia buta. Masih ingat ya? Masih ingat gak nih? Hah? Kok kayak bengong?
Anak muda di Yaman yang buta matanya hafal Quran menikah gara-gara doanya. Masih ingat gak? Atau belum saya ceritain? Wow, semangat ya kalau soal nikah. Ada satu anak muda di Yaman, kisah nyata terjadi. Dia hafal Quran dan waktu itu umurnya mencapai 23 tahun. Dan ini kisah sempat menghebohkan Timur Tengah. Ini tentang masalah dahsyatnya doa. Pada saat itu ikhwah sekalian dan akhwat, dia bilang sama orang tuanya, sama ayahnya, ayah, saya kayaknya merasa ingin menikah. Ayahnya ini setiap kali dia minta nikah pasti dibatalkan. Kata ayahnya, siapa yang mau menikah dengan kamu? Nak, kamu buta, kamu nggak bisa melihat, kamu sendiri harus diurus oleh orang lain. Belum tentu ada perempuan yang mau sama kamu. Nantilah, gitu. Selalu begitu. Dia bilang lagi, sama lagi dipatahkan sama orang tuanya. Sampai akhirnya satu waktu dia putus asa, dia bilang, ya Allah, dia berdoa, ya Allah, tunjukkanlah kepada ayahku kalau aku ini layak menikah. Dan dia selama sebulan, perhatikan ya, ada kasus ini, dia berdoa sebulan, bukan berdoa sehari, 2 hari, 3 hari. Dia berdoa sebulan, yang dia minta sama Allah, Pak, ya Allah kasih saya seorang istri yang cantik, kaya, pintar. Semua dia minta nih, tiga-tiganya, gitu kan. Pokoknya cantik, kaya, pintar, gitu kan. Dia berdoa sebulan, terus dia berdoa sebulan. Dan ini umumnya nanti akan saya datangkan kisah lain. Ingatkan saya sebentar, ada kisah seorang dari salaful ummah juga dari tabi'in yang kaya raya, bangkrut jadi kaya gara-gara berdoa sebulan. Memang ada batas waktu seperti itu ya. Kadang-kadang tergantung bobot permintaan. Maka dia berdoa sebulan. Subhanallah, di malam yang ke-20, di malam yang ke-30 dari doanya, setiap malam dia berdoa di tahajud, artinya pas hari 29 dia berdoa. Karena memang Nabi SAW menekankan 1 bulan itu 29 hari, gitu kan? Makanya Hijriah kebanyakan 29 hari. Maka dia mimpi, ada suara yang dia dengar dalam mimpinya, wahai fulan, Allah telah ijabah doamu dan jodohmu adalah si fulana, disebut namanya, tapi dalam kisah ini tidak disebut namanya. Ya, si fulana yang tinggal di kampung sebelah, nama ayahnya fulan, gitu kan? Dia bangun, besok dia ketemu sama ayahnya, dia bilang, ayah, di kampung sebelah ini ada namanya kampung ini enggak? Ini di Yaman terjadi ya. Ayahnya bilang ada. Ada si anaknya yang buta ini, ada enggak seorang di sana laki-laki bernama fulan, namanya ayah perempuan ini? Ayahnya bilang ada, dan itu tokoh masyarakat di sana. Baik, ada enggak anaknya perempuan bernama fulana? Kata ayahnya ada. Kata si buta ini, lamarin buat saya. Kata ayahnya, ini kau sudah gila. Sedangkan minta orang yang biasa saja belum tentu diterima, apalagi minta anak pejabat kaya, dan itu terkenal cantik, terkenal kisahnya banyak nolak laki-laki. Orang antri di rumahnya ngelamar. Ya biasa orang punya kelebihan biasa begitu kan. Baik, intinya adalah dia bilang, ayah, tapi saya mimpi. Diceritain mimpinya. Waktu diceritain mimpinya, ayahnya juga tersentuh. Tapi ayahnya bilang, baiklah, kita ke sana, tapi ini mempertaruhkan nama keluarga. Bisa diterima, bisa tidak, gitu kan? Pergi ke sana. Tiba di kampung sebelah, ringkas cerita, ngobrol lah, disambut oleh tuan rumahnya, lalu ngobrol-ngobrol secara umum, kami dari sini, terakhir menyampaikan hajatnya. Ini anak saya, orangnya buta, tapi dia hafal Quran. Orang yang soleh, tinggal di rumah tapi tidak ada pekerjaan gitu. Dan dia meminta terus terang kepada saya agar melamar anak anda. Tahu apa yang terjadi ikhwah? Ayahnya perempuan, tanpa nanya banyak kepada anak laki-laki, mengatakan saya terima lamarannya. Ditanya sama ayahnya si laki-laki ini, sama si laki-laki juga, ayahnya terutama yang tanya, kok kenapa anda langsung menerima, belum tanya anak saya, belum tanya kegiatan sehari-harinya apa? Kata ayahnya ini, yang calon mertuanya, saya tadi malam mimpi mendengarkan suara bahwasanya besok akan datang seseorang bernama fulan dari kampung sebelah, buta matanya, hafal Quran, terima lamarannya. Mimpi kan itu. Tapi sebulan berdoa, antum baru 2 minggu sudah kempes, makanya nggak dapat, gitu kan. Kemudian kata ayahnya, saya terima lamarannya, tapi saya belum bicara sama anak perempuan saya. Ini luar biasa kisahnya. Dia bilang, saya tanya dulu anak perempuan saya, kalau dia terima alhamdulillah, kalau enggak berarti tidak. Saya mohon maaf. Dia masuk ke dalam, bicara sama anaknya. Oh, ini cerita ayah perempuan bicara sama anak perempuannya. Dia bilang, nah, ada orang dari kampung sebelah, orang baik, dipuji-puji dulu. Ini hafal Quran tapi buta matanya, ingin melamar kamu, nak. Namanya si fulan. Kaget si ayahnya perempuan, lalu perempuan bilang, saya terima lamarannya ayah. Selama ini nolak terus ini. Orang datang bolak-balik, yang sudah gagah, yang sudah kaya, yang pintar, ditolak semua. Anak perempuan tidak mau. Langsung kata ayahnya, kok bisa? Kok belum lihat dia, nak? Dia buta. Dia bilang, enggak ayah, tadi malam saya mimpi.
bahwasanya besok akan datang jodohmu laki-laki bernama fulan dari kampung sebelah, matanya buta tapi hafal Quran, terima lamarannya, dia akan membahagiakan kamu. Caranya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah yang lain, seorang salaful ummah dari tabi'in yang masyhur, tapi ini mohon maaf saya tidak terlintas namanya sekarang. Yang jelas beliau kaya raya, seorang ulama alim besar gitu kan, dan kaya raya. Tiba-tiba Allah coba bangkrut. Kafilah dia, karavan dia yang pergi berdagang itu dirampok oleh orang, habis semua dagangannya. Zaman dulu begitu ya, sama kalau kita misalnya order satu barang sama kontainer tenggelam di lautan atau dirampok, kita sudah nggak tahu, modal semua di situ, habis gitu. Maka yang terjadi ikhwah akhwat sekalian, orang ini akhirnya dalam kisah ini dikatakan setiap hari pindah-pindah masjid, minta-minta sama orang. Ini orang kaya raya, nggak ada lagi kehidupannya, dia gimana, cuma minta diberikan makanan, dia makan. Berjalanlah 2 bulan dari kejadian kasus dia ini. Satu waktu dia masuk di masjid Jami' di Baghdad. Pada saat dia masuk di masjid Jami' itu, dia temukan di pinggiran masjid di belakang ada orang-orang miskin yang baru terima bingkisan-bingkisan, dan mereka saling memuji orang yang bantu itu. Dia pun datang mengatakan, setelah berikan salam, kalian dapat dari mana nih bantuan? Kata mereka serentak, itu tuh yang duduk di depan tuh, dekat mihrab. Itu orang yang duduk, yang kamu lihat sana tinggal sendirian. Memang habis sholat sudah bubar, tinggal orang itu sendirian. Kalau kau punya hajat, sampaikan sama dia, dia tidak pernah nolak hajat orang. Kata orang soleh ini diceritakan tentang dirinya, saya pun datang mendekati orang tersebut, atau saya dekat, saya temukan orang itu sedang mengangkat tangannya sambil menangis kepada Allah, sambil berkata, ya Allah berkahi, ya Allah tambahin, ya Allah mudahin, terus begitu. Lalu tiba-tiba dia bilang, saya seperti disiramin hati saya dengan keimanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya bilang, orang kaya ini pun yang banyak bantu orang, minta kepada siapa? Kepada Allah. Ngapain saya minta sama dia? Setelah itu dia bilang, saya berdoa selama sebulan. Ini dia sendiri cerita. Selama sebulan saya berdoa non-stop, maka Allah mengembalikan semua kekayaan saya, bahkan lebih daripada sebelumnya. Jadi memang dalam doa ikhwas ada rate-nya, gitu kan? Jangan 1-2 hari berhenti, tidak boleh istijal, sabar, nikmatin prosesnya, gitu kan?